Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan pada kita sehingga kita dapat menyampaikan materi presentasi pada hari ini tentang studi kasus kenyamanan termal di Kebun Raya ITERA. Sebelum itu, selama beberapa menit ke depan, saya perwakilan sekaligus moderator dari kelompok 6 akan menjelaskan kepada Ibu dan teman-teman sekalian tentang kasus kenyamanan termal pada Kebun Raya ITERA. Di akhir presentasi ini nantinya Ibu dan teman-teman semua dapat memahami thermal yang ada di Kebun Raya ITERA itu sendiri. Sebelum itu izinkanlah saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri Angga Bagaskara dengan NIM 1223900029 selaku moderator kelompok 6. Saya Marsha Putri dengan NIM 122390038. Saya Davin Wiraifi dengan NIM 122390041. Saya Robi Indrajaya dengan NIM 122390044. Tadi kita masuk ke materi yang pertama. Ini adalah bagian pendahuluan. Pendahuluan ini adalah isinya adalah latar belakang dari ruang terbuka hijau ini dapat difungsikan untuk menjamin keseimbangan ekosistem termasuk keseimbangan sistem hidrologi dan iklim mikro serta ekosistem lainnya yang pada akhirnya akan meningkatkan ketersediaan udara yang bersih yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Nah, keberadaan ruang terbuka hijau ini di kawasan kampus sangatlah penting dalam memenuhi standar hamparan lahan hijau yang berdampak pada kenyamanan kondisi termal. Aktivitas kawasan yang semakin padat berdampak juga pada meningkatnya suhu di kawasan tersebut. Hal ini juga didukung oleh jumlah dan jenis vegetasi yang tidak memadai. Vegetasi menjadi andil besar terkait tingkat ketinggian suhu yang berdampak pada kenyamanan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian mengenai fungsi vegetasi dan pengaruhnya terhadap kenyamanan termal kawasan untuk mengetahui tingkat kenyamanan pada saat area dikunjungi. Berikutnya ada tujuan kami dari penelitian tersebut ini adalah yang pertama untuk mengetahui kenyamanan termal pada Kebun Raya ITERA sebagai ruang terbuka hijau di Institut Teknologi Sumatera. Yang kedua adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa Institut Teknologi Sumatera terhadap kenyamanan termal pada Kebun Raya ITERA sebagai ruang terbuka hijau di Institut Teknologi Sumatera. Dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh vegetasi terhadap kenyamanan termal pada Kebun Raya ITERA sebagai ruang terbuka hijau di Institut Teknologi Sumatera. Lalu apa manfaatnya? Berikut adalah manfaat dari penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan dapat menambah wawasan terkait tentang penerapan teori ruang terbuka hijau dan kenyamanan termal. Yang berikutnya adalah hasil penelitian ini dapat memberikan suatu informasi mengenai kenyamanan termal yang ada di Kebun Raya ITERA. Dan penelitian ini harapannya dapat dijadikan sebagai sumber dan bahan kajian bagi para peneliti untuk mengembangkan konsep Kebun Raya ITERA untuk memenuhi standar kenyamanan termal yang ada. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai ruang terbuka hijau. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, RTH merupakan bagian dari kawasan hijau perkotaan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemanfaatan ruang terbuka dengan cara penghijauan, penyediaan taman kota, lapangan olahraga, dan sebagainya. Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2007. RTH sebagai area atau tempat yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas hidup manusia. Area ini didesain untuk mengurangi polusi, meningkatkan udara segar, mengurangi suhu, memperbaiki lingkungan sosial dan psikolog manusia. RTH tidak hanya memberikan manfaat pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kesehatan mental dan emosional manusia. Next. Selanjutnya yaitu kenyamanan termal. Kenyamanan termal didefinisikan sebagai sebuah perasaan yang terdapat di pikiran manusia dalam mengekspresikan atau menunjukkan perasaan puas terhadap lingkungan, menurut Asraed 1989. Sementara itu, kenyamanan termal juga merupakan suatu simbol dari pikiran manusia yang menunjukkan rasa kepuasan terhadap lingkungan termal, menurut Nugroho 2011. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kenyamanan termal merupakan sebuah pengalaman yang bersumber dari kondisi yang dirasakan oleh setiap individu yang berbeda antara satu dengan lainnya, serta bersumber pada populasi dan sambal, menurut Ivan Siboro 2015. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Pembahasan selanjutnya yaitu pentingnya kenyamanan termal. Kenyamanan termal sangat dibutuhkan tubuh agar manusia dapat beraktivitas dengan baik, baik di rumah, sekolah, ataupun di kantor atau tempat bekerja. Se- se- Sekolai dalam Manual of Tropical Housing and Building menyebutkan kenyamanan tergantung pada variabel iklim, matahari atau radiasinya, suhu udara, kelembaban udara, dan kecepatan angin, dan beberapa faktor individual atau subjektif seperti pakaian, aklimatasi, usia, dan jenis kelamin, tingkat kegemukan, tingkat kesehatan, jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi, serta warna kulit. Selanjutnya, selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada persepsi mahasiswa terhadap suhu kebun raya di ITERA. Menurut persepsi responden, dari 57 responden terdapat 54,4% menyatakan panas, 36,8% menyatakan netral, 7% menyatakan sangat panas, dan 1,8% menyatakan sejuk. Menurut para responden yang menyatakan bahwa suhu di kebun raya ITERA panas dan sangat panas, menjelaskan bahwa suhu di kebun raya ITERA belum memenuhi standar kenyamanan termal. Namun, ada juga responden yang mengatakan netral pada RTH tersebut, menjelaskan bahwa suhu di kebun raya ITERA sudah cukup memenuhi standar kenyamanan termal. Di sisi lain, terdapat responden yang mengatakan sejuk, menjelaskan bahwa suhu di kebun raya ITERA sudah memenuhi standar kenyamanan termal. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu adanya pengaruh vegetasi terhadap kenyamanan termal. Menurut persepsi responden, dari 57 responden terhadap 4,5,6% menyatakan tidak, 45,6% menyatakan mungkin, dan 8,8% menyatakan iya. Menurut para responden, terhadap vegetasi yang ada di kebun raya ITERA menyatakan tidak pada RTH tersebut menjelaskan bahwa vegetasi yang ada di kebun raya ITERA tidak memenuhi standar kenyamanan termal. Namun, ada juga responden yang mengatakan mungkin pada RTH tersebut menjelaskan bahwa vegetasi di kebun raya ITERA mungkin sudah memenuhi standar kenyamanan termal. Di sisi lain, terdapat responden menyatakan iya, menjelaskan bahwa banyaknya vegetasi sudah memenuhi standar kenyamanan termal. Next. Selanjutnya yaitu adanya persepsi mahasiswa tentang suhu terhadap kenyamanan termal. Menurut persepsi responden, dari 57 responden terdapat 31,6 menyatakan agak tidak nyaman, 29,8% menyatakan tidak nyaman, 28,1% menyatakan nyaman, 7% menyatakan sangat tidak nyaman, dan 1,8% menyatakan sangat nyaman dan tidak dapat ditoleransi. Menurut para responden, kondisi suhu yang ada di kebun raya ITERA menyatakan agak tidak nyaman, sangat tidak nyaman, dan tidak dapat ditoleransi pada RTH tersebut, menjelaskan bahwa suhu pada area tersebut belum memenuhi standar kenyamanan termal dan membuat pengunjung merasa tidak nyaman di kebun raya ITERA. Namun, ada juga responden yang menyatakan sangat nyaman karena suhu di kebun raya ITERA sudah memenuhi standar kenyamanan termal dan membuat pengunjung merasa nyaman. Next. Yang terakhir, ada suhu yang diharapkan mahasiswa di kebun raya ITERA. Menurut persepsi responden, dari 57 responden terdapat 82,5% menyatakan sejuk, 7% menyatakan netral, 3,5% menyatakan sangat dingin dan dingin, serta 1,8% menyatakan panas dan sangat panas. Sehingga, harapan responden terhadap suhu di kebun raya ITERA adalah suhu yang sejuk, agar pengunjung merasa nyaman untuk beraktivitas di kebun raya ITERA dan tentunya memiliki suhu yang sesuai dengan standar kenyamanan termal. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada kesimpulan mengenai penelitian yang kami lakukan. Berdasarkan hasil kuesioner, dapat dinyatakan bahwa kebun raya ITERA memiliki suhu yang panas dan diharapkan memiliki suhu yang sejuk. Selain itu, menurut para responden, kondisi suhu di kebun raya ITERA dapat dinyatakan agak tidak nyaman. Dapat disimpulkan bahwa kenyamanan termal di kebun raya ITERA belum memenuhi standar kenyamanan termal berdasarkan standar definisi ASRAE 1989. Para responden menyatakan bahwa vegetasi tidak berpengaruh atau mungkin berpengaruh terhadap kenyamanan termal sehingga perlu diadakannya kegiatan edukasi yang menjelaskan bahwa vegetasi penting terhadap menentukan
terhadap menentukan kenyamanan termal pada suatu area. Adapun saran dan rekomendasi dari penelitian ini yaitu berdasarkan kesimpulan dari data responden kuesioner yang kami dapat, terdapat beberapa saran dan rekomendasi penanaman pada kebun raya ITERA yang sebaiknya lebih diperhatikan lagi dalam penanaman vegetasinya. Misalnya pada lahan yang luas dan kosong ditanami pohon peneduh serta tanaman yang dapat mengameliorasi iklim. Namun, pertumbuhan pohon yang terbilang cukup lama harus menjadi perhatian pula, sehingga penelitian harus mencari solusi yang terbaik. Selain itu, penambahan vegetasi peneduh yang dapat disesuaikan dengan konsep kebun raya ITERA dan pengembangan pergola di beberapa titik agar pengunjung yang datang dapat merasakan tingkat kenyamanan termal yang sesuai dengan indeks tingkat kenyamanan termal yang berlaku di Indonesia. Berikut rincian daftar pustaka yang dijadikan sebagai acuan dalam membuat laporan ataupun presentasi PPT ini. Baiklah, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan ibu sekalian. Sebelum menutup presentasi ini, alangkah baiknya saya menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu. Burung beo, burung cendrawasih bisa ditemu di Pulau Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.